Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syafira Rizky Nurlisha dalam channel Syafira Firmansyah. Seperti yang kalian lihat di sampul video aku kali ini aku bakalan ngebahas beberapa kriteria dan persyaratan masuk AFSEK. Kebanyakan dari konten kreator yang aku lihat di YouTube itu membuat video persyaratan masuk AFSEK itu hanya sebagian besar ya, hanya membahas tentang persyaratan umumnya aja. Tapi di sini aku bakalan ngebahas tuntas beberapa kriteria dan persyaratan masuk AFSEK. Udah aku rangkum dalam sini tuh karena aku nggak ada HP satu lagi kan, jadi aku salin di sini. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kriteria dulu. Kriteria masuk AFSEK yang pertama yaitu pria atau wanita yang berusia 18 sampai 25 tahun. Jadi kalian kalau misalnya mau daftar AFSEK, minimal usia kalian itu harus 18 tahun sampai usia maksimum itu 25 tahun. Jadi kalau misalnya per tahun ini kalian udah 18 tahun, berarti kalian udah bisa daftar Aviation Security gitu. Terus misalnya tahun ini kalian usianya 25 tahun gitu. Nah, berarti tahun ini tuh tahun terakhir kalian bisa daftar AFSEK. Soalnya tahun depannya kalian udah 26 tahun. Kan usia maksimal di sini kan yang masuk di kriterianya itu kan 25 tahun. Jadi sebelum usia kalian melewati itu, kalian masih bisa daftar. Oke, jelas? Yang kedua, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Jadi kalian lulusan SMA pun bisa langsung daftar AFSEK gitu. Nggak harus kuliah kayak S1, D3, bisa kok. Ada sih beberapa perusahaan yang merekrut AFSEK itu, Aviation Security. Pernah aku lihat persyaratannya itu minimal D3. Tapi kalau di Soekarno-Hatta itu yaitu rekrutnya kebanyakan ini sih pendidikan terakhir itu di SMA. Nggak pernah dengar sih kalau misalnya ada yang kayak D3, S1 gitu, nggak pernah. Yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu tinggi. Ini paling banyak yang ditanyain juga sih sama kalian ya. Tinggi minimal pria itu 168. Kemarin di video sebelah kan aku sempat ngomong 170. Karena emang kebanyakan itu 170, tapi di sini aku ngelihat persyaratan masuk AFSEK itu pada tahun 2018 ya. Tapi kalau misalnya sekarang nggak tahu, mungkin 170 atau mungkin saja masih 168. Nah, kalau dulu itu waktu 2018 di sini tinggi minimal pria itu 168 dan wanita 162. Kalau wanita emang dari dulu 162 cm sih. Dengan berat badan proporsional ya. Yang keempat, kalian wajib memiliki lisensi basic atau STKP. Tahu kan STKP apa? STKP udah aku bahas dong yang kemarin. Jadi bagi kalian yang baru mau masuk di lingkungan AFSEK, Aviation Security, kalian itu wajib punya yang namanya SKP ini. Minimal itu lisensi basic. Karena emang kalau misalnya kalau dalam AFSEK kan ada kayak basic AFSEK, naik junior AFSEK, terus senior AFSEK. Ya, keempat, berpenampilan menarik atau good looking. Di sini aku pengen ubah mindset kalian yang dinamakan good looking itu nggak selamanya harus cantik, nggak selamanya harus tampan. Maksudnya dengan menurut kalian gitu, muka kalian yang nggak cantik, nggak tampan, tapi kalau penampilan kalian rapi, itu udah jadi poin plus bagi kalian kalau misalnya melamar di beberapa perusahaan, bukan cuman AFSEK aja ya. Karena dari penampilan kalian itu bisa dihargai. Kalian kalau tampan, cantik, tapi kalau pakaian kalian sembrono, terus nggak rapi, leceh gitu, orang juga bakalan gimana ya, mau menghargai kalian itu kayak ya elah, pakaiannya aja kayak gini gimana mau dihargai, kayak gitu kan. Kita lanjut ke kriteria selanjutnya yaitu tidak buta warna. Ya, kalian kalau daftar AFSEK itu benar-benar fatal sih kalau misalnya kalian buta warna. Soalnya bagi kalian yang mau daftar AFSEK, mata itu benar-benar diperiksa gitu.
Nanti pada saat dinas, kalau nanti kalian udah punya lisensi junior AFSEC, kalian udah bisa operator mesin X-ray. Kalian bakalan ngeliat tampilan beberapa barang penumpang, dan itu tuh yang membedakan dari jenis bahannya, tuh dari warnanya. Jadi kalau kalian buta warna itu, ya menurut aku sih sangat fatal. Kita masuk ke kriteria selanjutnya. Tidak berkacamata atau tidak memakai softland. Jadi pada saat kalian di tes gitu, di interview, itu kalian nggak boleh memakai kacamata, pun nggak diizinkan untuk memakai softland. Jadi ketahuan ya kalau kalian memakai softland gitu kan, meskipun kalian memakai softland yang ukurannya diameternya sama dengan mata hitam kita gitu, itu bakalan tetap ketahuan ya, bakalan tetap ketahuan. Tapi kalau misalnya kalian udah jadi AFSEC, terus mau pakai kacamata karena minus gitu, karena ini kan kita nggak tahu ya kapan kita minus, kapan kita ini, nggak tahu. Kalian pada saat interview kan mata kalian masih normal gitu, tapi pas udah kerja gitu setahun 2 tahun, kalian kayak ada udah ngerasa minus, kalian udah kayak ngerasa rabun gitu, kalian bisa pakai kacamata. Tapi kalau misalnya pas saat interview, pada saat tes itu nggak boleh. Oke. Yang selanjutnya, kriteria selanjutnya yaitu tidak bertindih dan bertato. Kalian harus tahu di AFSEC itu, waktu aku tuh bener-bener diperiksa, kita itu ada bekas tindih atau bekas tato di seluruh badan. Ini nih bakal aku bahas di video aku selanjutnya, yaitu beberapa tahapan-tahapan aku tes, mulai dari aku sekolah penerbangan dulu sampai aku jadi AFSEC. Jadi kalian tunggu ya, kalian harus nonton video setelah ini. Selanjutnya aku bakalan ngebahas persyaratan administrasi atau berkas wajib. Oke. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Kalian wajib mencantumkan daftar riwayat hidup atau CV. Jadi daftar riwayat hidup ini berisi tentang diri kalian, kayak nama, tentang kepribadian kalian gitulah, kayak dasar-dasarnya tentang kalian. Yang biasa ngelamar pekerjaan, di beberapa perusahaan itu pasti tahu kalau CV ini tuh apa ya. Yang kedua yaitu fotokopi KTP. Kalian wajib mencantumkan fotokopi KTP minimal 1, fotokopi NPWP minimal 1. Waktu aku dulu sih emang di persyaratannya wajib memiliki NPWP, tapi pas karena aku dulu daftarnya masih baru banget kan, nggak pernah, jadi maksudnya sebelumnya itu belum pernah kerja di perusahaan manapun, nggak punya NPWP. Gimana mau punya NPWP, orang belum pernah ngerasain gajian. Cuman dulu waktu bawa berkas kan dikasih tahu nggak apa-apa untuk sekarang nggak punya NPWP, tapi nanti kalau udah dinyatain lulus itu wajib mempunyai NPWP, karena kalian kalau misalnya udah punya gaji, kalian tiap tahunnya wajib membayar pajak. Selanjutnya yaitu fotokopi kartu keluarga. Kalian wajib mencantumkan fotokopi kartu keluarga minimal 1. Terus selanjutnya fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Jadi fotokopi ijazah SMA kalian ya, ijazah SMA, ijazah terakhir, kalian 1 lembar. Terus transkrip nilai kalian 1 lembar. Selanjutnya foto seluruh badan dan foto 4x6 latar belakang merah. Itu satu-satu ya. Selanjutnya fotokopi lisensi basic. Yang tadi kan fotokopi lisensi basic, kalian fotokopi aja gitu terus cantumin. Fotokopi SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang masih aktif ya. Jadi kalau SKCK-nya udah nggak aktif itu nggak bakalan diterima sama perusahaan. Jadi kalian wajib bikin SKCK yang terbaru, yang masih aktif gitu. Kan masa aktifnya kalau nggak salah 6 bulan atau 9 bulan ya, nggak tahu deh. Yang jelas masih aktif ya. Surat keterangan sehat di rumah sakit umum. Jadi kalian wajib mencantumkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan dari rumah sakit umum ya, bukan puskesmas, bukan apa, harus rumah sakit umum. Selanjutnya surat keterangan bebas narkoba.
Jadi bagi kalian yang mau daftar AFSEK itu kalian harus bebas dari yang namanya sabu-sabu, narkoba. Nggak boleh sayang, narkoba itu haram, merugikan diri kamu sendiri. Jadi kalian harus mencantumkan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum ya. Kalian bisa urus di rumah sakit umum bersamaan dengan yang tadi surat keterangan sehat dari rumah sakit. Selanjutnya surat keterangan bebas buta warna. Nah ini jadi bakalan dites lagi ya, mata minus kalian mata kalian normal nggak nih gitu, kalian buta warna apa enggak. Jadi bakalan dites lagi, dites langsung di depan tesnya. Jadi kalian nggak bisa lolos sayang kalau curang. Terus yang terakhir nih, surat keterangan belum menikah. Jadi kalian kalau mau daftar AFSEK, kalian itu belum menikah, harus belum menikah ya, bukan nggak boleh menikah. Kalian pas saat pendaftaran itu tuh kalian belum menikah, status kalian belum menikah dan belum pernah menikah ya. Setelah kalian jadi AFSEK boleh menikah, tapi kalau misalnya pas daftarnya itu kalian harus sabar dulu, jangan menikah dulu. Ibadah sih ya ditunda. Maksudnya status kalian harus single dulu ya. Tuh sebulan jadi AFSEK kalian mau nikah juga nggak apa-apa. Oke, itu tadi beberapa pembahasan aku mengenai kriteria dan beberapa persyaratan masuk AFSEK. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari aku bisa membantu dari kalian yang masih bingung sebenarnya persyaratan AFSEK itu apa sih, persyaratan melamar AFSEK itu apa sih kak gitu. Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap aku upload video. Saya Syafira Rizky Nurlisha dan sampai jumpa.